It's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Ya, pemerintah Indonesia masih terus melakukan pencarian terhadap Idun Rohimzan, jemaah haji Indonesia berusia 87 tahun yang kini berstatus hilang di Arab Saudi. Menteri Agama pun berharap kakek Idun bisa segera ditemukan oleh petugas yang berada di Arab Saudi. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Ya, kita awali Moji Pagi hari ini dari berita seorang anggota Polri berpangkat Bribda yang diduga tewas tertembak senjata milik rekan sesama anggota Polri di rumah susun Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ya, kita beralih ke Bali. Dua warga negara asing diduga berulah mengambil uang di dua toko yang berbeda hingga menimbulkan kerugian hingga jutaan rupiah. Keduanya beraksi dengan modus berpura-pura menukar uang. Ya, jaringan internasional praktik penipuan secara online berhasil dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Korban penipuan jaringan itu menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Masih dari berita kriminal, 4 orang kawanan perampok di Serang, Banten diringkus polisi. Para pelaku ini kerap mengincar toko-toko yang buka 24 jam dan membawa senjata tajam untuk mengancam korban. Percobaan pencurian sepeda motor kian nekat meski banyak yang tertangkap dan babak belur dihajar massa. Bahkan banyak pelaku terekam kamera pengawas saat tengah beraksi. Ya, di kawasan Tambora, Jawa Barat, komplotan pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor dalam sekejap. Ya, 3 orang tewas akibat tenggelam dalam ritual maut. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam Moji Pagi masih bersama saya Bevli Gunawan. Diharapkan sebagai ikhtiar penyembuhan penyakit justru berujung kematian. 3 orang di Bogor, Jawa Barat ini tewas tenggelam saat mengikuti ritual pengobatan di Danau Kuari. Guru spiritual yang sudah menjalani praktik pengobatan alternatif ditetapkan sebagai tersangka. Masih dari Jawa Barat, jasad bayi ditemukan warga terbungkus kantong belanja di tepi jalan di Kabupaten Bogor. Identitas pembuang bayi tersebut masih diselidiki polisi. Kita ke informasi selanjutnya. Sekelompok pemuda bersenjata tajam kembali berulah dan menyerang warga di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Ya, kasus penikaman seorang warga memicu bentrokan warga yang terjadi di Bolang, Mangondo, Sulawesi Utara. Polisi berhasil melerai keributan dan mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku penikaman. Ya, kita beralih ke Kalimantan Tengah di mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Waringin meringkus seorang wanita yang diduga mengeksploitasi sejumlah anak untuk mengemis. Saat diamankan oleh petugas mendapatkan perhiasan emas dari pelaku mencapai 51 juta rupiah. Kasus kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Ya, kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan. Mojibadi, toko kelontong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hangus terbakar. Sementara itu di ibu kota, kebakaran juga menghanguskan stasiun pengisian bahan bakar umum di Bintaro. Ya, angin puting beliung memporak-porandakan lokasi puncak peringatan hari ulang tahun koperasi di alun-alun kota Jember, Jawa Timur. Warga dan petugas pun panik melihat tenda acara yang roboh. Ya, Mojibadi, berhati-hatilah dalam mengendarai kendaraan bermotor. Seorang pengendara sepeda motor di Madiun, Jawa Timur tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak truk yang berusaha mendahului kendaraan lain. Sementara itu di Mamasa, Sulawesi Barat diduga tidak kuat menanjak, sebuah minibus berpenumpang 9 orang terjungkal masuk ke dalam jurang.
Ya, kita ke peristiwa lainnya. 8 orang terjebak di dalam lubang galian emas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tiba-tiba tertutup air. Tim SAR gabungan masih terus menyedot air keluar dari dalam lubang untuk bisa mengevakuasi ke-8 penambang emas tersebut. Mojibadi, sikap para pemuda yang satu ini patut kita berikan apresiasi. Mereka mengajak warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk membersihkan sampah di sungai. Kampanye melalui media sosial membuat ratusan orang mau turun ke sungai mengangkat sampah. Ya, kita beralih ke informasi politik jelang pemilu 2024. Sering ditanya bakal calon presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pamer bela diri politik kungfu. Apa yang dimaksud oleh Megawati? Berikut ini informasi selengkapnya. Setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka atas kasus dugaan suap miliaran rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Wajib pagi kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Presiden Joko Widodo menghormati proses hukum terhadap Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Hendri Afiandi yang terjaring OTT KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan menerima 88,3 miliar rupiah terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Vaksinasi rabies pada hewan bertaring seperti anjing dan kucing masih marak digencarkan. Salah satunya di Medan, Sumatera Utara, menyusul kasus gigitan anjing terhadap 2 warganya. Ke informasi lainnya, matinya anak harimau benggala milik selebritas media sosial Alsyad Ahmad sedang ditelaah oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat. Penyebab kematian anak harimau itu akan dipastikan setelah pemeriksaan laboratorium keluar. Mojibadi, harmoni istimewa tersaji dalam kolaborasi Dewa Bujana dan Rhoma Irama dengan hadirnya sebuah karya berjudul Semara Rindu. Meski memakan waktu hampir 1 tahun dalam proses pembuatannya, lagu ini menjadi karya yang luar biasa. Ya, kita ke informasi dari luar negeri. Sebuah krain jatuh dari konstruksi gedung pencakar langit di New York, Amerika Serikat hingga banjir besar di sejumlah wilayah di Asia. Selengkapnya dalam Kilas Mancanegara. Setelah ini kami akan mengajak Anda ke suatu kafe di mana Anda bisa bermain mesin permainan sepuasnya tanpa batas waktu. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Moji Pagi kembali lagi dengan informasi yang seru-seru. Ini bagi penggemar bermainan seru. Mojibadi bisa main sepuasnya dengan sekali bayar saja di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Jelang akhir pekan kami akan ajak Anda berlibur ke Pulau Dewata, Bali, tapi nggak melulu ke pantai. Di Bali ternyata ada juga wisata edukasi menyusuri hutan hujan atau rainforest sambil memberi makan hewan. Seperti apa keseruannya? Berikut ini liputannya. Saatnya kita ke informasi cuaca hari ini. BMKG memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta cerah dan cerah berawan dari siang hingga malam hari. Cuaca cerah dan berawan juga menyelimuti wilayah Depok, Bekasi, Tangerang sejak siang hingga malam hari. Sedangkan Bogor akan turun hujan ringan hingga malam hari. Berikut ini perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Saksikan dan dukung Timnas Voli Putra Indonesia dalam pertandingan CV League 2023 melawan Vietnam hari ini pukul setengah 3 sore. Dilanjutkan Filipina melawan Thailand pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji dan Video. Dan tentunya jangan lupa scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan pamit undur diri. It's Moji.